Sate kambing. Nah, ini yang dagang nih. Dagang dia belum, lagi dagang. Ini dagang mana kambing ini? Kambing ada. Bakar-bakar Ini pesen apa, Om? pulang dari sini bisa jualan sate. Mau nyium baunya. Yang disalib itu kalau ketemu dia sudah puas kan? Ya, makan sate ya puas, ya? Makan nasi padang ya puas, nggak makan juga puas. Nggak makan puasa. Aja, karena puas kan ya puasa. Puasanya. Puasa. Itu puasanya. Ada puasa. Saya satu sabar enak. Satu saja susah. Puasa enak manis. Jelas saja dia bumbu masak ternyata. Sambil lebih lagi nggak ada. Ya bagiannya bawa ke Patalau. Waduh, cara kuat ya. Model-modelnya ini yang makanya Di Bali. paling banyak kan di sana. Saya aja pertama gini tuh. Waktu sebelum berangkat ya kan masih bujangan kan ya. Saya paling anti nonton bioskop. Tapi begitu masuk di Hongkong, bioskop yang saya cari. Ya kan ya, di sana kan bioskopnya kan telanjang-telanjang segala macam itu udah bebas, gambar-gambar telanjang di pinggir jalan tuh. Itu yang saya cari. Wah, ini kalau saya terusin ini wah cilaka ini. Cuma 2 bulan. Satu kali. Berapa hari tuh? Jangan tahu mau. Kita dari Amoy, dari Cina kan. Dari Cina mampir di Hongkong itu sebelum Enggak tentu ke Jakarta tuh. Jadi tentu. begini, dia ke Asia, ke Hongkong, ke Cina, kemana dia mau bawa barang ke Afrika, sampai di Singapura saya turun. Jadi pas 2 bulan. Yang salah tahu gitu. Hah? Oh, baik. Bawa pesawat. Nanti kalau ada pesawat tuh Singapura gitu. Ya itu karena minumnya enak banget dah. direktur bisnis Ya, baru mulai panas. kayak saya, papa punya hati. Jadi begitu mau naik kapal, dia bilang, lu Puan ya bisa naik kapal. Wah, pokoknya namanya anak muda ya kan, bujangan gitu. Berani aja ya, berani aja. Berani aja, pengalamannya apa, nggak punya pengalaman naik. Biaya semua saya nggak keluar, Pak. Tapi begitu saya turun 2 bulan, seminggu kemudian dia ulang tahun. Saya nggak berani datang, papa saya dimaki-maki. Lu punya anak itu mau jalan-jalan tuh mau kerja. Jadi sudah ngeluarin biaya kantor, totalnya saya baru 2 bulan udah pulang gitu. Makanya saya kalau Iya, satu udah mulai dengan lahap makan. Beli bawang lagi tuh, Bro. Iya, nah, ini tunggu kambing. mandi nambah nasinya. Lari. Sudah. Tadi udah makan pisang. Pari baru gede juga nih. Ini banyakan kolesterol nih. Enggak. Enak loh. Ini komandan ada ekstra sotonya ya. Katanya makan kambing, ini kan kambing. Iya. Kambing. Iya. Tapi kalau nggak mau kambing itu. Itu loh satu. Iya, sop kambing. Kambing. Iya, nah ini kambingnya kok didiemin. Ya. Kenapa? Kambing gue 10 masa jadi 8. Wah, ini masa kayak cuka ini. Ini belum matang. Tadi belum matang. Wah, nanti bisa tambah lagi. Enggak, dia menurut dibilang gini. Kalau di sini emang kagak kering. Masaknya nggak begitu matang, setengah matang. Kambing. Menikmati kasih anugerahmu, hadiratmu Tuhan,
rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem, seperti yang pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka bahwa ia ada di mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia dan di antara keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah ilmu lama Sambil membantu dunia ini, bisa saja Allah, ya kan? Allah jadi manusia tiba-tiba, Allah kirim jadi dewasa gitu, jadi orang tua, ya kan? Bisa saja. Tapi Allah tidak mau seperti itu. Allah selalu bekerja dengan cara proses. Itu sebabnya waktu Maria mengandung Yesus, itu sama dengan manusia biasa, sangat alami gitu, sangat manusiawi. Jadi 9 bulan di dalam perut Maria, ya kan, tibanya lahir seperti layaknya manusia, lahirlah Yesus. Lalu dia diasuh oleh orang tuanya dari umur 1 tahun sampai umur 12 tahun sampai umur 30 tahun. Itu adalah pekerjaan Allah. Jadi kalau kita perhatikan kertas-kertas yang kita baca ini juga proses pekerjaan Allah buat gereja Tuhan di negeri Indonesia. Ya, enggak seketika pada saat dia datang, 2 orang penginjil dari Amerika itu dia datang ke Bali, ditolak di Bali dari tahun 1912, baru tahun 34 berdirinya gereja. Ya. Orang-orang manusia lebih pintar. Maksud saya gini, manusia yang sangat pintar sekalipun itu masih lebih tinggi kebodohan Allah. Nah, kalau dikatakan di sini bahwa dia penuh dengan hikmat Allah, kalau kita memiliki hikmat Allah, saudara, biar kita nggak memiliki gelar, biar kita nggak memiliki apa itu, STHK, MDK, ya kan ya, doktor K. Tapi kalau kita memiliki hikmat Allah, kita bisa lebih pandai dari mereka. Di dalam Mazmur dikatakan begini, dari mana kita mencari hikmat Allah? Dari kepatuhan kita kepada firman Allah. Begitu. Nah, barangkali ayat-ayat yang sangat sederhana ini kita bisa pecahkan bersama. Dan tadi yang lain juga bisa menanggapi apa yang Pregi tanya tadi, supaya jangan tanya jawab gitu, supaya kita bisa saling menyangga atau memberi jawaban. Kadang kita diperhadapkan sama situasi yang sulit yang kita ambil keputusan apa yang baik, ya kan ya. Itulah kita masuk di dalam proses itu, kita masuk di dalam ujian itu. Kalau kita lulus, ya kita menang, atau kita lulus dalam ujian. Saya tambahin. Iya.
ini pengalaman pribadi Om ya. Iya. Saya rasa Om, kalau kita benar-benar berbakti ya, kita benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan ya, kita tahu Om, kita dalam proses Om. Tapi kalau misalnya orang yang tidak kenal Tuhan, udah kecewa-kecewa itu terus Om. Jadi dia nggak tahu itu proses seperti apa, tidak ada yang tahu. Jadi mulai dari kita dulu, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh ya, berbakti, melayani Tuhan gitu ya, kita belajar firman Tuhan, kita bisa mengenal proses itu. Kalau misalnya orang dunia tidak mau itu, tidak tahu, tahunya dia cuma takdir, kan kita nggak ada kata takdir ya, atau dikatakan seperti tidak ada Tuhan, kan banyak seperti itu. Jadi dari tergantung kita dulu. Iya. Jadi mengetahui seperti itu. Iya. Itu ini apa namanya tuh kalau Mazmur katakan besi menajamkan besi. Jadi kita mengerti bahwa kita sedang diproses pada saat kita sudah naik. Kalau kita naik kelas, ya kan, dia tentu ujian yang SMP sama SMA beda. Iya. Ujian SD sama SMA beda begitu. Jadi kalau kita lewati satu demi satu, kita lewati ujian SMP lebih berat, ujian SMA lebih berat begitu. Nah seperti itu, kita bagaimana kita mengetahui, sebenarnya kata Oka, kalau kita itu dekat sama Tuhan. Bukannya cuma tanya Oka obat itu ya. Itu kan dia stres. Jadi dia tidur di kamar atas, tiba-tiba dia ngerokok, rokok puntung rokoknya itu jatuh di kasur itu, pas tidur gitu ya, dia tinggal aja, orang namanya nggak punya pikiran, ya kan ya, dia tinggal aja, itu bolsak sudah penuh dengan bara api, terus kusen kamar dia itu sudah setengahnya udah nyala dengan api, jendela sudah kaca-kacanya sudah rontok karena panasnya. Itu baru kita tahu ada api di atas. Dan itu pun tetangga yang teriak-teriak dari belakang. Karena waktu tetangga teriak, ada asap, ada api, kitanya semuanya ada di rumah sebelah. Jadi nggak dengar. Mereka lari datang ke tempat kita, ada api itu di atas kamarnya si Mario katanya. Saya senter, wah api sudah menyala. Itu kalau bukan pertolongan Tuhan, saudara, itu hitungan detik saja itu. Karena api sudah menyala di kusen sudah menyala. Kusen sudah menyala, kaca-kaca naku sudah pecah semua karena panasnya gitu ya. Kusen itu tuh sudah pecah, sudah hitam semua. Hitungan detik. Jadi kalau bukan pertolongan Tuhan, pada saat saya senter begini pakai apa namanya itu senter yang besar itu kan, senter mana apinya, mana asapnya, saya nggak lihat asapnya. Tapi begitu lihat itu, wah api sudah besar. Adik ipar saya naik, dia siram. Ya puji Tuhan, apinya mati. Coba, mungkin nggak sampai 1 menit kali kalau kita lengah atau memang nggak secepat yang berita yang kita terima begitu ya, itu habis rumah kita. Habis. Nah, kita bagaimana tahunya bahwa Tuhan itu menjamin dalam setiap kehidupan kita, yaitu kalau kita ada connect dengan Tuhan. Jadi kalau kita ada connect sama Tuhan, urusan kita itu urusan Tuhan. Bisa nangkap kira ya? Seperti kalau saya, ya kita kan semua keluarga, ya kan ya? Sebelum masuk keluarga kan pernah pacaran, ya kan? Coba saja misalnya, saya ambil contoh yang paling gampang ini, Oka dah. Oka tinggalnya di sebelum kawin di mana kah? Di Pisangan. Pisangan. Ana di mana? Pacarnya Oka? Di Otista. Coba saja kalau kira-kira ada berita jam 12 malam, ya kan ya, ada berita nih di rumahnya, di sekitar rumahnya Ana kebakaran. Bukan rumahnya Ana, di sekitar rumahnya Ana kebakaran. Apa yang Oka lakukan? Aku cari tahu dulu ya. Tahu. Kenapa cari tahu? Ada kekhawatiran. Karena ada sesuatu
Nggak Ada resep. seseorang yang sangat kita cintai tinggal di sana. Iya kan ya? Atau begini, Anda kirim surat. Kak, ketemu sama gua nih ya. Ketemu sama Ana nih, misalnya di mana nih? Di Babatong. Yang mana? Babatong. Ya. Babatong. Ketemu jam 12 siang. Ini surat selembar nih, dikirim ke Oka. Kira-kira Oka datang nggak? Datang. Penasaran. Bukan karena penasaran, karena cinta. Iya. Ada apa sih ini? Penasaran juga. Jadi surat yang sepotong yang nilainya cuma berapa gram bisa bawa Oka yang 50 kilo. Gerakan apa yang bawa Oka seberat itu dengan kertas seberat ini? Itu karena ketarikan cinta, ada terikan cinta. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan seperti itu Bapak-bapak. Urusan kita itu menjadi urusan Tuhan. Bukannya berarti kalau urusan kita apa yang kita mau itu Tuhan kasih, bukan begitu. Bapak-bapak tahu, sejak saya tinggalkan usaha itu betul-betul susah. Tapi kalau dibilang susah juga repot. Saya masih punya villa, saya masih punya rumah, saya punya mobil, tapi uang nggak punya. Kadang-kadang makan sama kerupuk, kadang-kadang aneh gitu ya. Jadi saya nggak pantas ngeluh sama Tuhan. Kalau saya bilang Tuhan, aduh ini saya ini papa banget ini, saya ini. Tapi Tuhan bilang engkau sudah kuberkati kok. Engkau nggak pernah bersyukur aja cuma. Begitu. Jadi kalau kita ada ketertarikan atau keterikatan hati kita sama Bapa kita di sorga, ketahui bahwa Pak Tuhan pasti menjamin kehidupan kita. Amin.